Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hisyam Hawari dari SI4203 dengan NIM 120218146. Di sini saya akan menjelaskan modul 8 yaitu transisi dari analisis ke desain menggunakan diagram interaksi. Tujuan dari modul ini yaitu menjelaskan tujuan dan unsur model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram komunikasi UML, membuat tampilan diagram dengan komunikasi model desain, mengidentifikasi elemen-elemen penting dari diagram urutan UML, membuat diagram urutan model desain. Nah, setelah kita melewati requirement model, kita melanjutkan functional requirement ke desain model. Artefak ini berisi tentang domain kelas model, use case from, dan skenario. Artefak ini digunakan untuk membuat interaction diagram dengan use case skenario. Diagram interaksi. Diagram interaksi UML adalah nama kolektif untuk diagram berikut: diagram urutan, diagram komunikasi. Sebelumnya dikenal dengan diagram kolaborasi atau collaboration diagram, diagram ikhtisar interaksi, kombinasi diagram aktivitas, dan fragmen diagram urutan. Diagram interaksi. Setiap diagram interaksi UML digunakan untuk menunjukkan urutan interaksi yang terjadi antara objek selama satu atau dua skenario use case, sebuah fragmen dari satu skenario use case. Diagram interaksi UML juga dapat digunakan untuk menunjukkan interaksi-interaksi yang terjadi di antara kedua sistem di keduanya. Yang pertama itu sistem atau subsistem. Membandingkan analisis dan desain. Analisis membantu kita memodelkan apa yang diketahui tentang proses bisnis yang harus didukung oleh sistem. Antara lain, use case diagram, atau model domain class diagram. Desain membantu kita membuat model bagaimana sistem akan mendukung proses bisnis. Model desain terdiri dari komponen batas atau UI, komponen layanan, dan komponen entitas. Analisis ketahanan atau robustness analysis. Analisis ketahanan adalah proses yang membantu dalam mengidentifikasi komponen desain yang akan diperlukan dalam model desain. Yang pertama ada requirement model, yaitu ada use case model, use case form, and skenario, dan model domain class diagram. Nah, dari requirement model tersebut akan menghasilkan desain model seperti yang ada gambar di bawah ini, di samping dari requirement model. Robustness analysis. Masukan untuk analis ketahanan atau robustness analysis ini, yang pertama kasus penggunaan, skenario use case untuk use case tersebut, diagram aktivitas use case jika tersedia untuk use case tersebut, dan model domain. Keluaran dari analis robustness yaitu model desain biasanya ditangkap dalam interaksi UML, diagram dengan komponen desain seperti batas layanan dan komponen entitas. Komponen batasan atau UI. Kelas batasan komponen digunakan untuk memodelkan interaksi antara sistem dan aktornya, yaitu pengguna dan sistem eksternal. Dikutip dari Jacobson, Bosch, and Ramboch, halaman 183. Nah, di sini ada booking agent. Booking agent ini ingin melakukan request ruangan atau request kamar kepada reservation UI atau user interface. Di sini booking agent memesan ruangan melalui UI-nya reservation. Abstraksi layar UI, sensor antarmuka, komunikasi, dan sebagainya. Komponen UI tingkat tinggi, dan setiap komponen batas harus dikaitkan dengan setidaknya dengan satu aktor. Komponen layanan. Setelah booking agent ini memesan melalui reservation UI, dia membuat reservasi di reservation service atau komponen layanan. Di sini bentuk atau model dari reservation service ini memiliki gambar seperti recycle atau sebuah proses yang berjalan. Komponen layanan ini mengkoordinasikan aliran kontrol, mengisolasi setiap perubahan alur kerja dari komponen dan entitas. Komponen entitas atau bisa disebut komponen kelas entitas digunakan untuk memodelkan informasi yang berumur panjang dan sering
persisten. Di sini booking agent sudah memesan ruangan melalui reservation UI atau user interface dari aplikasi pemesanan kamar. Lalu si reservation service ini, si booking agent ini melakukan reservasi melalui reservation service dan akhirnya melakukan si reservation service ini akan membuat reservasi. Nah, reservasi ini merupakan komponen entitas. Entitas biasanya bersesuaian dengan objek domain. Sebagian besar entitas gigih, entitas dapat memiliki perilaku yang kompleks. Selanjutnya, komponen layanan dan entitas. Objek layanan akan sering mengkontrol objek entitas yang sesuai. Objek layanan dapat didelegasikan ke objek yang lain. Di sini, setelah membuat reservasi, reservation service ini akan menemukan ruangan. Nah, di sini ada room service. Setelah menemukan ruangan, maka akan membuat entitas ruangan. Nah, di sini setelah melakukan reservation, di reservasi ini akan mengeset ruangan dan harga dari ruangan tersebut. Dan entitas. Komponen batas sering dapat mengambil atribut dari komponen entitas. Contohnya, si reservation UI ini mengget atau mengambil detail dari reservation atau dari entitas reservation. Setelah membuat reservasi, si agen ini belum bisa melihat kamar berapa dan harganya berapa. Maka dari itu si reservation UI ini mengget details dari reservation yang telah di set room dan quote price. Mengidentifikasi elemen-elemen diagram komunikasi. Diagram komunikasi UML atau communication diagram terdiri dari elemen-elemen berikut. Yang pertama, kotak tersebut dinamakan object node. Untuk boundary, entity, dan service ini merupakan stereotype icon. Yang ini reservation UI, reservation service itu termasuk stereotype. Ada sequence number, ada message name, parameter, tanggal, dan sebagainya, dan message direction. Ada return object, dan ada create object stereotype. Di sini reservation UI membuat reservation kepada reservation service, dan reservation service membuat reservasi. Nah, di reservasi ini dia merupakan objek dari reservation service. Si reservation UI ini mengambil reservation number yang telah dibuat oleh reservation service dan dimasukkan ke dalam reservation. Nah, setelah itu si reservation UI ini adalah tampilan antarmuka yang digunakan untuk melakukan reservasi oleh stakeholder atau aktor.